politik. Ini kan kayak pengen bilang gitu, Pak Jokowi ini sudah gak memberikan apa-apa, hutang iya, tapi masih terus diberikan panggung politik oleh siapa? Prabowo Subianto. Kan lucu gitu. Di satu sisi yang disindir Ahok, ya kan, secara terang benderang, yang merasa Jokowi, yang merasa Bapak Presiden Prabowo. Dan basah yang bisa dimanfaatkan untuk kemudian memberikan keuntungan, malah mau dihilangkan. Oh jangan, biar kita nikmati dulu. Hai korban ghosting, sejatinya orang kalau sudah kesal, orang kalau sudah tidak senang dengan diri kita, apapun yang kemudian kita lakukan itu pasti salah gitu. Kekasih kita kalau memang sudah tidak mencintai kita, apapun perjuangan yang kita lakukan nggak bisa diterima. Kita tidak akan pernah dianggap baik. Yang dianggap baik ya mereka yang dicintai. Kita nggak ada itu gitu. Dan hal ini tidak hanya tentang kekasih dan hubungan antar pertemanan atau diri kita, tapi juga tentang praktek-praktek politisi-politisi yang ada di negeri ini. Kalau sudah satu politisi ini mau dihilangkan dari panggung-panggung politik, ya mau bagaimanapun, apapun yang diucapkan, apapun yang dilakukan salah, nggak bener gitu. Pokoknya nggak bagus ini, nggak baik gitu, buruk lah istilahnya gitu. Dan hal ini berkaitan dengan bagaimana kemudian akhirnya pernyataan-pernyataan dari wakil rakyat yang kemudian berada di dalam Dewan Perwakilan Rakyat di gedung DPR RI, yaitu Pak Andre Rosiade. Ini kan satu hal yang kemudian menunjukkan apapun yang dilakukan oleh Ahok, apapun yang kemudian dilakukan oleh kader-kader PDIP, ini hanyalah pansos-pansos saja. Tidak baik untuk kepentingan negara dan bangsa. Jadi yang baik dan paling benar ya cuma Gerindra berserta koalisi-koalisinya. Kan repot jadinya gitu. Satu sisi kita membangun bangsa secara bersama-sama, satu sisi nggak boleh kalau orang-orang ini terlibat gitu. Dan pernyataan yang kemudian akhirnya ramai dibicarakan terkait dengan Bapak Andre Rosiade selaku Dewan Perwakilan Rakyat ketika ada rapat bersama Pertamina, di mana kita tahu bahwa akhir-akhir ini kasus korupsi Pertamina memang menjadi sorotan karena hampir menyentuh 1.000 triliun. Dan Pak Andre bercerita, curhat gitu. Jadi DPR ini jadi satu ladang curhat bagi Andre Rosiade tentang nasib dirinya. Tentang nasib dirinya bukan sebagai anggota dewan yang mewakili rakyat Indonesia, tapi mewakili dirinya pribadi. Karena dia kaget gitu, diserang oleh buzzer-buzzer Ahok gitu. Nggak tahu kok bisa dia menyimpulkan bahwa beliau ini menyimpulkan bahwa diserang oleh buzzer-buzzer Ahok. Karena apa katanya? Karena ya pengikutnya nol gitu, postingannya nggak ada, dan kemudian diserang oleh buzzer-buzzer Ahok. Ini kan nggak tahu gitu kok bisa akhirnya langsung terhubung dengan Ahok. Oh, karena permasalahannya waktu itu ada pernyataan tentang Ahok gitu yang kemudian disampaikan oleh Bapak Andre agar Jokowi ini berhentikan aja lah Ahok ini sebagai komisaris gitu. Karena pada saat itu ini komisaris rasa dirut gitu, semuanya dimarahin. Jadi ingin gitu diberhentikan. Nah, makanya kemudian ketika ada orang yang menganggap dan kemudian menyerang Bapak Andre Rosiade di media sosialnya, ini pasti adalah buzzer-buzzer Ahok. Ini kan sama halnya kayak orang yang kemudian sedang diintimidasi misalnya tentang sepak bola Indonesia. Oh, dicurangi gitu. Netizen kita kan pasti kesal dengan wasitnya yang kemudian mempanjang waktu ketika pertandingan dengan Qatar misalnya. Kemudian kita secara langsung spontanitas gitu memberikan suatu amarah itu sebagai ya kecaman publik saja gitu. Loh, kok Pak Andre malah kaget dengan hal-hal demikian? Apa memang beliau ini tidak mau dikritik atau memang beliau ini tidak mau mendengar? Tapi jadi Dewan Perwakilan Rakyat. Oh, ini kan nggak nyambung gitu. Di satu sisi tugas pokok fungsi Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendengar suara rakyat, di satu sisi nggak mau didengar. Ini kan sebenarnya hanya respon spontanitas aja. Dan saya yakin bahwa peristiwa-peristiwa begini ini tidak hanya dialami oleh Pak Andre, semuanya lah siapapun yang berkaitan gitu. Ini hanya tentang bahwa saya sepakat dengan satu A, saya sepakat dengan pernyataan A, saya sepakat dengan pernyataan B. Kemudian kita mendukung pernyataan-pernyataan itu saja. Sudah sebatas itu saja. Tidak ada persoalan bahwa ini dikerahkan oleh buzzer-buzzer Ahok, ada kelompoknya di organisasi. Enggak di situ gitu. Kecuali Indonesia Terang, mungkin dibegitukan meskipun akhirnya tidak terlalu viral. Itu urusan lain gitu.
Tapi dari pernyataan-pernyataan disampaikan oleh Bapak Andre Rosiade, ini kok malah ditekankan bahwa Kejagung era Prabowo ini paling baik gitu. Ia tahu beliau adalah anggota kader Gerindra. Tapi apa iya gitu harus dipuja-puji terus, harus disampaikan terus bahwa Kejagung era Prabowo sangat baik gitu. Ini Dewan Perwakilan Rakyat atau Dewan Perwakilan Prabowo? Kebetulan masuknya gedung DPR RI gitu. Kan kita jadi bertanya-tanya gitu. Kenapa harus ditekankan? Kenapa harus diingatkan bahwa ini adalah Kejagung era Prabowo? Ya sudahlah, biarkan ini berjalan sebagaimana mestinya, ya kan? Memang sudah seharusnya Presiden tidak mengintervensi terkait dengan kasus-kasus hukum yang ada hanya untuk melindungi berbagai macam kelompok-kelompok tertentu. Jadi Pak Andre ini sebenarnya lebih bagus gitu sekalian jadi juru bicaranya atau jadi buzzernya pemerintah. Jadi biar gak setengah-setengah gitu. Jadi Pak Andre ini mending jadi buzzernya pemerintah untuk kemudian menyampaikan dan memuja-muji apa yang kemudian sudah dilakukan di era Prabowo ini. Meskipun dilakukan oleh Kejagung, meskipun dilakukan oleh KPK, meskipun dilakukan oleh kepolisian gitu kan. Ya sekalian biar jelas posisinya. Ini kok rasa-rasanya Dewan Perwakilan Rakyat tapi mewakili pemerintah. Kan repot kita gitu. Dan dalam satu sisi gitu kan, beliau juga menyampaikan terkait dengan Ahok ini adalah orang-orang yang kemudian tidak punya panggung politik gitu. Ahok ini orang yang kemudian memanfaatkan kehebatan Kejagung di era Prabowo untuk pansos, untuk panjat sosial gitu. Kemudian bilang juga kalau sudah pensiun ya sudahlah, gak usah cari panggung gitu, gak usah kita juga beri panggung. Pokoknya ini selalu persoalan politik, selalu sudut pandang yang diambil adalah sudut pandang politik. Itu yang kemudian akhirnya apapun yang kemudian dilakukan oleh orang yang kemudian berada dalam pihak yang tidak satu komplotan atau pihak oposisi misalnya, itu selalu dinilai salah gitu, selalu dinilai tidak baik untuk bangsa, selalu dinilai buruk gitu. Kenapa? Kenapa kita selalu berpikir ketika kita tidak berada dalam golongan A, ini pasti orang buruk, ini pasti orang jahat, ini pasti tidak baik. Kenapa gitu? Soal panggung politik misalnya, emang Ahok cari panggung politik? Karena enggak diundang ya kan, ditanyakan karena beliau pernah menjabat komisaris Pertamina. Maka beliau juga harusnya tahu tentang persoalan-persoalan ini. Kan itu saja gitu. Dan Kejagung era Prabowo, iya tahu gitu. Iya tahu gitu kehebatan Kejagung di era Prabowo. Ya karena kebetulan aja sekarang presidennya Prabowo, Prabowo tidak mau intervensi. Itu saja, bagus gitu. Dan soal yang kalimat pensiun ini lucu gitu. Karena di satu sisi Pak Andre Rosiade ini kan menyindir soal Ahok, orang yang sudah pensiun gitu kan, tapi di satu sisi dia masih terus mencari panggung politik. Sudah tidak memberikan apa-apa ya kan, tapi di satu sisi masih cari panggung politik. Ini kan kayak pengen bilang gitu, Pak Jokowi ini sudah gak memberikan apa-apa, hutang iya, tapi masih terus diberikan panggung politik oleh siapa? Prabowo Subianto. Kan lucu gitu. Di satu sisi yang disindir Ahok, ya kan, secara terang benderang, yang merasa Jokowi, yang merasa Bapak Presiden Prabowo. Karena di satu sisi yang menyatakan bahwa saya pensiun akan menjadi orang biasa, ya Pak Jokowi. Tapi satu sisi Pak Prabowo juga yang kemudian akhirnya memberikan panggung-panggung politik itu. Padahal pada saat itu di tengah maraknya tentang adili Jokowi, di tengah maraknya tentang penyematan bahwa Jokowi adalah presiden terkorup di dunia oleh salah satu lembaga internasional. Di satu sisi, Bapak Presiden Prabowo memberikan panggung dengan mengucapkan hidup Jokowi. Ini kan lebih parah daripada Ahok yang kemudian masuk dan diundang oleh podcast-podcast. Gak ada persoalan sebenarnya gitu. Karena yang namanya diundang ya hadir, kan gitu aja. Dan persoalan yang kemudian harusnya Ahok ini dipanggil gitu kan, tapi tidak diterima oleh Andre Rosiade. Ngapain masih dipanggil? Orang sudah pensiun, gak usah dipanggil-panggil loh. Ini harusnya bilang ke Pak Prabowo, Pak Prabowo, Pak Jokowi sudah gak usah dipanggil-panggil, sudah pensiun, biarkan saja. Tapi dalam satu posisi ketika akhirnya ngapain dipanggil gitu. Kenapa selalu sudut pandangnya adalah sudut pandang politik? Padahal di satu sisi, Ahok ini kan juga punya keterangan-keterangan. Ahok ini bisa juga sebagai saksi. Dan posisi dipanggilnya bukan untuk panjat sosial, tapi sebagai saksi untuk membongkar bagaimana sebenarnya kasus di Pertamina ini terjadi. Untuk memberikan tambahan-tambahan data validasi untuk mengungkap kasus korupsi yang ada di Pertamina gitu.
Atau sebenarnya ini ada satu kekesalan. Kita ini baru berkuasa, misalnya kita ini baru berkuasa, tapi di satu sisi lahan-lahan, ladang-ladang basah yang bisa dimanfaatkan untuk kemudian memberikan keuntungan, malah mau dihilangkan. Oh jangan, biar kita nikmati dulu. Mungkin begitu. Sehingga akhirnya perspektifnya selalu tentang perspektif politik. Seolah-olah ketika Ahok dipanggil itu hanya untuk kepentingan Ahok. Padahal tidak. Untuk kepentingan pengungkapan kasus korupsinya. Kan dipanggilnya bukan sebagai politisi, dipanggilnya sebagai saksi. Karena beliau dulu juga pernah menjabat komisaris utama Pertamina. Clear gitu. Tidak ada urusan-urusan lain. Tapi ketika akhirnya ini selalu dipandang secara politik, rasa-rasanya memang ada kepentingan politik yang perlu dimanfaatkan. Sehingga ini memang benar gitu, bahwa apapun yang terungkap, apapun yang diungkap, pada akhirnya nanti hanyalah tentang pergeseran pemain, pergantian pemain. Yang kemarin adalah orang-orang saya, besok adalah orang-orang dia. Yang hari ini adalah orang-orang masa lalu, hari ini harus orang-orang saya. Hanya pergantian pemain saja. Tapi sistemnya, di dalamnya sama saja, terus berulang, dan mereka lah yang mendapatkan keuntungan-keuntungan serta kenikmatan. Malah diungkap, Ahok ini rasa-rasanya kayak makan gaji buta gitu. Karena selama ini tidak pernah mengungkap kasus ini, tidak pernah melaporkan kasus ini. Dan dari kejadian-kejadian ini kita akhirnya bisa melihat bahwa ada satu macam validasi yang disampaikan oleh orang-orang atau pejabat publik kita, bahwa orang yang pada akhirnya dekat dengan kekuasaan pasti akan selalu mendapatkan keuntungan-keuntungan. Ahok katanya, iya karena dulu beliau dekat dengan Jokowi, baru keluar dari penjara tiba-tiba jadi komisaris Pertamina. Wah, ini kan hebat sekali gitu. Lebih hebat Pak Gibran sebenarnya. Baru 2 tahun jadi wali kota, tiba-tiba wakil presiden. Lebih hebat mana? Lebih hebat mana orang yang kemudian juga 2 hari jadi anggota partai, tiba-tiba jadi ketum partai. Ini kan validasi bahwa memang pada saat Jokowi menjabat sebagai presiden, kewenangan dan kekuasaannya bisa dimanfaatkan untuk kepentingan-kepentingan kelompok-kelompok tertentu. Dan hal itu karena hari ini posisinya adalah Gerindra, maka biarkan Gerindra mengatur itu semua. Ini kan seolah-olah gitu. Tapi apapun itu, ini hanyalah kemungkinan-kemungkinan yang belum tentu benar, belum tentu salah juga. Tapi ada satu perspektif yang kemudian bisa kita nilai dan bisa kita lihat. Ada semacam kekhawatiran kalau sampai memang benar-benar kasus korupsi di PT Pertamina ini diungkap secara detail, secara jelas dan terang benderang tanpa ada yang ditutup-tutupi atau semacam pergantian pemain, khawatirnya nanti kita tidak bisa menikmati hal-hal yang seharusnya kita nikmati ketika kita memiliki kekuasaan. Tapi apapun itu, semoga ini tetap baik dan bagus bagi bangsa kita, sehingga tidak hanya omon-omon dan adu mulut saja, tapi diklirkan seperti apa dan bagaimana, sehingga masyarakat bisa melihat dan menilai bahwa Bapak Andre Rosiadi ataupun Bapak Ahok bukan orang yang omon-omon, tapi bisa memberikan kontribusi yang baik, bukan menutupi hal-hal yang seharusnya memang terungkap. Saya pikir itu cita-cita saya, ingin seperti Gibran, tapi saya sadar diri dan sadar posisi. See you, Korban Ghosting.